wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 3 yang beranggota 4 anak, yaitu yang pertama ada Amelia Nuriski absen 6, yang kedua Cindy Widianti absen 10, dan yang ketiga Danu Dwi Febiansa absen 11, dan yang terakhir saya sendiri Intan Erno Dwi Setiadewi nomor absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mekanisme evaluasi yang terdiri dari genetik populasi, yang kedua seleksi alam dan adaptasi, yang ketiga spesies dan spesiasi, dan yang keempat adalah mekanisme spesiasi. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung simak video kami karena kami akan menjelaskan dengan secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nuriski nomor absen 6 ingin menjelaskan tentang genetika populasi. 1. Spesies adalah sekumpulan organisme yang serupa dan sanggup mengadakan perkawinan secara bebas di alam dan menghasilkan keturunan yang bervitalitas sama. 2. Populasi. Populasi adalah spesies yang berfungsi sama secara ekologis dan evolutif. Dalam genetika populasi, populasi dapat pula diistilahkan dengan DENE atau kumpulan individu yang cenderung mengadakan perkawinan di antara anggota kelompoknya. 3. Struktur genetik. Struktur genetik yaitu individu dalam suatu populasi tidak identik. Perbedaan diperlihatkan dalam bentuk variasi. 4. Populasi berhubungan dengan A. Organisme haploid. B. Organisme diploid. C. Organisme hermafrodit. D. Organisme heteromorfik. E. Organisme yang dapat berbentuk secara seksual dan aseksual. F. Organisme yang dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. G. Autangen. 5. Hukum Hardy-Weinberg. A. Satu alel maka frekuensinya sama dengan 100%. B. Dua alel maka P tambah Q sama dengan 100%. C. Tiga alel maka P tambah Q tambah R sama dengan 100% dan seterusnya. D. Rumus tersebut berlaku setiap saat jika 1. Generasi tidak saling takut. 2. Tidak terjadi imigrasi dan emigrasi. 3. Perkawinan terjadi secara acak. 4. Tidak terjadi kematian dan kelahiran. 5. Tidak terjadi mutasi. 6. Jumlah populasi besar. 6. Parthenogenesis dapat mengarah kepada autogami dan homogami, meliputi A. Partial parthenogenesis, jantan dihasilkan dari telur yang tidak berbuahi, contohnya lebah. Hal ini tidak berperan dalam perubahan frekuensi gen. B. Parthenogenesis siklis, yaitu siklus haploid akan selalu diikuti oleh siklus diploidi, sehingga frekuensi gen akan selalu pada keseimbangan. C. Autofecundasi atau autogami, kemampuan individu untuk mengalami perubahan sendiri. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi alam dan adaptasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih seleksi alam itu apa? Iya, seleksi alam adalah perbedaan kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh ketidakcocokan fenotip yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan. Seleksi alam dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu seleksi mengarah pada salah satu ekstrim. Yang kedua, seleksi stabilisasi, yaitu fenotip yang ekstrim selalu terkena seleksi. Dan yang ketiga yaitu seleksi memisahkan, yaitu seleksi tertuju pada yang heterozigol. Yang keempat yaitu seleksi siklis, yaitu perubahan frekuensi alel yang ditimbulkan karena adanya hubungan pemangsa, dimangsa, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu variasi populasi. Ada yang tahu nggak sih variasi populasi itu apa? Iya,
Ya, benar sekali. Variasi populasi adalah keragaman individu dalam suatu populasi. Dan di mana variasi populasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah ekotip, yaitu variasi yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik terutama pada genetik. Contohnya itu seperti variasi genetik yang terjadi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu ekofenotyp, yaitu variasi yang banyak ditentukan oleh habitatnya. Contohnya tumbuhan air yang ditanamkan di darat akan mempunyai daun yang berbeda. Dan yang ketiga adalah interaksi, yaitu hubungan antara dua organisme yang dapat bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Dan yang ketiga adalah adaptasi. Ada yang tahu nggak sih adaptasi itu apa? Oke, langsung saya jawab aja ya. Adaptasi adalah kemampuan suatu organisme dapat bertahan dalam alam lingkungannya. Adaptasi adalah hasil akhir dari seleksi alam. Mimikri. Kayak pernah dengar gitu mimikri itu apa? Mimikri itu adalah suatu perbuatan meniru yang dilakukan oleh suatu organisme untuk memperoleh keuntungan. Di mimikri tadi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu model, suatu yang ditiru. Dan di model ini tuh ada yang model menarik dan ada juga model yang tidak menarik. Model yang tidak menarik itu ada 2. Yang pertama yaitu model abstrak, yang kedua yaitu model nyata yang terdiri dari kritik, panerik, dan tanatosis. Sedangkan model yang menarik yaitu ada homocemi, yaitu peniruan terhadap jenis lainnya. Yang kedua homochromi, yaitu kesamaan dalam warna. Yang ketiga homomorfi, keserupaan bentuk. Yang keempat yaitu kesamaan cahaya. Yang kelima yaitu homofoni, yaitu peniruan suara. Dan yang keenam yaitu homokinemi, yaitu gerakan yang menimbulkan dugaan sebagai lawan. Dan yang kedua yaitu mimik, adalah organisasi yang menentukan model. Yang ketiga yaitu objek atau korban, suatu organisme yang diperdayakan. Terima kasih, itu tadi penjelasan tentang seleksi alam dan adaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Widianti dari kelas 12 IPA 3, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesies dan spesiasi. Yang pertama, spesies. Spesies merupakan suatu organisme yang mempunyai keserupaan bentuk, berinteraksi bersama dan dapat melakukan perkawinan secara bebas di alam dan menghasilkan keturunan yang fertil dan bervitalitas serupa dari induknya atau terpisah secara reproduktif dari spesies yang lain. Spesies itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu spesies kriptik atau sibling, yaitu organisme yang sangat mirip tetapi mengadakan isolasi reproduktif. Yang kedua ada spesies politif, spesies yang memiliki beberapa subspesies. Yang ketiga ada spesies simpatrik, spesies yang terdapat dalam suatu organisme yang sama. Yang ketiga ada spesies simpatrik, yaitu spesies yang terdapat di lokasi yang sama. 4. Ada spesies alopatrik, yaitu spesies yang memiliki daerah geografi yang berbeda. B. Spesiasi. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies. Ada 2, yaitu yang pertama, adanya relung atau tempat hidup dan berinteraksi yang kosong. Yang kedua, adanya keanekaragaman. C. Pemisahan geografi merupakan cara yang umum untuk proses spesiasi dimulai. D. Asal-usul spesies dibagi menjadi 2. Yang pertama ada transformasi spesies. Perubahan dari waktu ke waktu secara gradual akan menimbulkan sesuatu yang berbeda. Yang kedua ada hibridisasi, yaitu akibat adanya persilangan antara 2 spesies yang berkerabat maka dimungkinkan akan dihasilkan hibrid. E. Kecepatan spesiasi. Kecepatan spesiasi dapat berlangsung secara cepat atau bahkan berjuta-juta tahun lamanya.
F. Seleksi memisahkan atau disruptif atau hambatan melakukan perkawinan. Kemudian yang G ada perubahan komposisi genetik antar populasi. Yang H perubahan struktur gen. I perubahan kromosom. J. Evolusi mozaik, yaitu evolusi yang timbul akibat tekanan bersama. K. Koevolusi, yaitu berevolusi bersama. Kemudian yang terakhir ada mekanisme kombinasi. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme spesiasi. Mekanisme spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Spesiasi sangat terkait dengan evolusi. Keduanya merupakan proses perubahan yang berangsur-angsur sedikit demi sedikit secara gradual. Perlahan tetapi pasti terjadi. Spesiasi lebih ditekankan pada perubahan yang terjadi pada populasi jenis tertentu. 1. Isolasi ekologi atau disebut dengan ekological. Dua sistem yang mula-mula dipisahkan oleh penghambat luar, yaitu external barrier. Suatu ketika mempunyai karakteristik yang khusus untuk berbagi keadaan lingkungan meskipun penghambat luar tersebut dihilangkan. Keduanya tidak akan simetri. Setiap populasi tidak mampu hidup pada tempat di mana populasi lain berbeda. Mereka dapat mengalami perubahan pada perbedaan-perbedaan genetik yang dapat tetap memisahkan mereka. Yang kedua, isolasi tingkah laku atau disebut dengan behavioral. Tingkah laku berperan sangat penting dalam hal courtship atau percumbuan dan perkawinan yang disebut mating. Tingkah laku juga berperan pada perkawinan acak antar spesies yang berbeda sehingga perkawinan mendapatkan hambatan oleh terjadinya inkompatibilitas beberapa perilaku sebagai dasar bagi suksesnya perkawinan tersebut. Yang ketiga, isolasi sementara atau disebut dengan temporal. Dua spesies yang kawin pada waktu yang berbeda atau hari, musim, atau tahun, gametnya tidak akan pernah mencampur. Misalnya hewan singung berbintik Spirogale gracilis yang sangat mirip dengan Putoiris ini tidak akan saling mengawini karena gracilis kawin pada akhir musim panas dan Putorius kawin pada akhir musim dingin. Yang keempat, isolasi mekanik atau disebut dengan mechanical. Apabila perbedaan struktural di antara dua populasi yang sangat berdekatan menyebabkan terhalangnya perkawinan antar spesies, maka di antara kedua populasi tersebut tidak terjadi gen flow atau disebut dengan Waluyo 2005. Yang kelima, isolasi gametis atau disebut dengan gametik. Isolasi gamet menghalangi terjadinya fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Seperti spermatozoa yang mengalami kerusakan di daerah traktus genital organ betina karena adanya reaksi antigenik, menjadi imobilitas dan mengalami kematian sebelum mencapai atau bertemu sel telur. Contohnya pada persilangan Drosophila virilis dan D. americana, sperma segera berhenti bergerak pada saat sampai pada alat kelamin betina.
atau bila tidak rusak, maka sperma akan mengalami kematian. Tadi presentasi dari kami kelompok 4 kelas 12 MIPA 3 tentang mekanisme evaluasi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.